Salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya ingin memberi judul pokok doa, Bapak Ibu Saudara ya, pokok doa kita, ya, pokok doa kita. Ya, memang kita eh, selama ini kita berdoa, pokok-pokok doa gereja kita, pokok doa pemimpin, pokok doa tentang eh, pergumulan-pergumulan kita, tetapi hari ini ada sesuatu yang mungkin saya rindu kita berdoa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, dilatar belakangi oleh beberapa kali saya melihat media, ya, kemarin eh, seorang yang disabilitas tetapi mencabuli banyak orang. Kemudian apa ini seorang papah dan nenek dihabisi oleh anaknya sendiri dan cucunya, saudara-saudara, cucunya ini menghabisi kakek dan papah dan nenek, saudara-saudara ya. Masih banyak berita-berita yang disampaikan oleh media, baik itu media online, media yang tidak online, saudara-saudara ya. Dan semua itu masuk kepada pemikiran masyarakat kita, saudara-saudara. Semua itu dibaca, didengar, dilihat oleh masyarakat kita. Dan itu secara otomatis itu masuk di dalam hidup mereka dan mereka tidak bergairah tentunya ya, dan ada penilaian ya. Tentu penilaian ini di masyarakat bisa bisa eh, plus bisa minus, Bapak Ibu Saudara, dan bisa juga tidak plus tidak minus gitu ya. Tetapi yang jelas ketika saya merespon itu, saya membaca itu sesuatu yang mestinya bisa tidak terjadi gitu ya, jika orang itu mengalami takut akan Tuhan gitu ya. Ya, takut akan Tuhan adalah sadar bahwa Tuhan ada sehingga orang tidak mau berbuat dosa. Ya, kalau kita membaca dulu zaman saya SMA itu membaca buku Saat Allah Turun Melawat dari Surga itu, orang mau bicara kotor aja, orang mau bicara ngomong salah itu takutnya minta ampun, apalagi berbuat salah. Ya, saudara-saudara. Nah, eh, firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu adalah Lukas 19 ayat 48. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Nah, saya ingin kita punya pokok doa sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Walaupun ini cerita, sebenarnya Tuhan Yesus itu mau dibunuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, mau dibunuh. Yesus dielulukan dan ada di situ ahli Taurat, dia mau bunuh Yesus, tapi dia takut karena rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Ini Bapak Ibu Saudara butuh terobosan doa. Ini butuh saudara-saudaraku sesuatu yang eh, kekuatan rohani yang lebih besar, curahan Roh Kudus dari surga untuk melawat kita semua. Itu Bapak Ibu Saudara, saya pernah mengalami pada waktu tahun 80-an itu memberitakan Injil sangat mudah sekali karena orang percaya, saudara, orang takut dosa, saudara-saudara, dan itu mudah sekali di Salatiga itu pagi-pagi kami keluar jam 4 pagi, setengah 5 pagi itu udara dingin sekali, minyak di sana beku, Bapak Ibu Saudaraku, dan kami ketemu dengan orang, kami beritakan firman Tuhan dan orang percaya, saudara-saudara, karena ada situasi dan suasana yang sangat mendukung orang itu terima Tuhan.
saudara-saudaraku. Dan Yesus sangat memikat kota Salatiga, saudara-saudaraku. Dan orang pengen mendengar tentang dia, tentang kebaikan Tuhan. Nah, tentu ini bisa terjadi kembali seperti Hebrides di buku Saat Allah Melawat dari Surga, kemudian seperti Wales, kemudian seperti Soe di Timor, saudaraku, kemudian seperti daerahnya Bu Widodo ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ke daerahnya Bu Widodo di sana, itu Bapak Ibu Saudara akan melihat eh, semua mereka mengenal Tuhan dan eh, pertanian mereka diberkati, Bapak Ibu Saudara ya, dan itu terjadi, saudara-saudara. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini kita lebih luas lagi berdoa buat negeri kita, rakyat negeri ini, saudara-saudara. Tentu kalau kita buat berdoa bagi Indonesia, tentu Semarang juga bagian dari Indonesia, tentu akan kena dampaknya, Bapak Ibu Saudara, tentu akan kena lawatannya. Nah, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, untuk seluruh rakyat ini terpikat kepadanya, Bapak Ibu Saudara, dan ingin mendengarkan Dia, dan ingin mereka semua mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan mudah sekali diberitakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa rasa takut orang-orang akan berbicara tentang firman Tuhan. Orang-orang akan terbuka dengan firman Tuhan ya. Kemarin saya dan Pak David Supriyadi ketemu dengan seseorang, dia juragan kayu, Bapak Ibu Saudara, dan ketika kami menawarkan bolehkah kami berdoa untuk Bapak gitu ya, saudara-saudaraku, sangat mudah sekali. Bapak ini mau, oh iya silahkan monggo, tapi saya berdoa bagi kepercayaan saya, enggak apa-apa, doa semua baik gitu Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum berdoa saya membacakan firman Tuhan dulu kepada Bapak ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum berdoa saya jelaskan kita semua orang berdosa, dan Bapak ini terima, Bapak Ibu Saudara, terima Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, kita berdoa supaya Yesus dalam hidupnya makin bertumbuh. Bahwa dia secara ekonomi tidak masalah, tapi secara keselamatan bermasalah. Bapak Ibu Saudara belum selamat. Nah, kemarin dia selamat, Bapak Ibu Saudara. Terima Yesus dalam hatinya. Saya tanya bagaimana rasanya, saya ngalami damai, Pak. Saya mengalami damai. Hati saya sekarang damai, dia bilang begitu. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya seluruh masyarakat Indonesia terpikat kepada Yesus. Justru tidak teracuni dengan hal-hal yang berita-berita yang seperti itu. Bahkan itu semua disirnakan. Orang tidak lagi berani berbuat dosa. Orang takut akan dosa karena terpikat kepada Yesus dan ingin mendengarkan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, semua orang ingin mendengarkan Yesus. Semua orang terpikat kepada Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara semua.